Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, beserta segenap segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat, karena saya sedang dalam keadaan sakit. Udah 1 bulan saya sakit. Alhamdulillah selama 2 minggu saya nggak bisa bangun, baru ini saya bisa bangun. Jadi saya tidak bisa lama, walaupun sedikit, tetapi insya Allah bermanfaat. Amin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin di dalam saling menyayangi, di dalam saling mengasihi, di dalam saling mencintai, di dalam saling tolong menolong, di dalam saling membantu. Perumpamaan seorang mukmin bagaikan satu badan, bagaikan satu tubuh, bagaikan satu jasad. Apabila ada sebagian anggota tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuh itu akan merasakan sakit. Jadi perumpamaan seorang mukmin, kata Rasulullah, itu bagaikan seluruh anggota tubuh. Di dalam saling menyayangi, di dalam saling mencintai, di dalam saling mengasihi, di dalam saling tolong menolong, di dalam saling membantu, itu bagaikan seluruh anggota tubuh. Kalau ada sebagian daripada anggota tubuh yang merasakan sakit, maka bukan hanya anggota tubuh yang sakit itu yang merasakan sakitnya, tapi seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki akan ikut merasakan rasa sakit yang dirasakan oleh sebagian daripada anggota tubuh yang sakit tersebut. Contoh, kalau kita sakit gigi, bukan hanya gigi kita yang sakit, akan tetapi seluruh anggota tubuh akan merasakan rasa sakit. Seluruh tubuh kita demam, seluruh tubuh kita sakit, seluruh tubuh kita meriang. Seperti itulah perumpamaan seorang mukmin. Jadi apabila ada sebagian daripada mukmin yang merasakan penderitaan, maka kita akan merasakan penderitaan saudara mukmin kita tersebut. Apabila ada yang merasakan sakit, kita merasakan rasa sakitnya. Apabila ada yang berdarah, kita merasakan darahnya. Apabila ada yang meneteskan air mata, mengeluarkan air mata, maka kita meneteskan dan mengeluarkan air mata. Nah, saudara-saudara kita, masyarakat, saudara-saudara kita yang berada di Cianjur, yang sedang ditimpa bencana dan musibah, penderitaan yang mereka alami itu adalah penderitaan kita juga. Rasa sakit yang mereka alami itu pun adalah rasa sakit kita. Air mata mereka adalah air mata kita. Darah mereka adalah darah kita. Mereka yang kehilangan harta benda sama seperti kita kehilangan harta benda kita. Mereka yang kehilangan rumah sama seperti kita kehilangan rumah dan tempat tinggal kita. Orang tua yang kehilangan anaknya, anak-anak yang kehilangan orang tuanya sama seperti kita. Orang tua kehilangan anak kita, dan kita sebagai anak kehilangan orang tua kita. Mereka suami-suami yang kehilangan istrinya, dan istri-istri yang kehilangan suaminya sama seperti kita. Suami kehilangan istri kita, dan
istri kita kehilangan suami kita, yakni penderitaan mereka adalah penderitaan kita, rasa sakit mereka adalah rasa sakit kita, saudara-saudara. Kalau kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim tidak merasakan penderitaan, tidak merasakan sakit, tidak merasakan rasa lapar, tidak merasakan musibah dan bencana daripada saudara-saudara kita dimanapun berada, maka berarti kita tidak bisa disebut sebagai seorang mukmin, saudara-saudara. Oleh karenanya, pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah, bencana, gempa bumi di Cianjur. Mudah-mudahan Allah angkat segala macam bencana, Allah angkat segala macam musibah, Allah subhanahu wa ta'ala ganti segala macam kedukaan dan penderitaan serta rasa sakit mereka, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Kehilangan mereka semuanya Allah ganti dengan segala sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pertanyaannya, kenapa di negara yang kita cintai, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang penuh dengan keberkahan, negara yang menjadi negerinya para aulia, negerinya orang-orang soleh, menjadi tanah para ulama, tetapi kenapa negara yang kita cintai ini, negeri kita, bangsa kita, rakyat kita ditimpa bencana, ditimpa musibah tiada henti, bertubi-tubi, saudara-saudara. Beberapa tahun yang lalu ditimpa bencana, ditimpa musibah, gempa di Lombok. Tidak lama kemudian gempa disusul tsunami di Palu. Kemudian sekarang gempa di Cianjur. Tidak terhitung berapa banyak kebakaran, tanah longsor, banjir dan lain-lainnya. Pertanyaannya, kenapa ditimpa bencana dan musibah berkali-kali, bertubi-tubi, saudara-saudara? Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangankan negara yang kita cintai ini, Makkah, kota yang penuh dengan kemuliaan, Makkah, kota yang penuh dengan keutamaan. Di Mekah pun pernah terjadi gempa bumi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Imam Ad-Daruqutni, dijelaskan juga oleh Al-Imam Bukhari, dijelaskan juga oleh Imam Muslim di dalam hadisnya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menaiki Gunung Thabir. Ini Gunung Thabir riwayat Imam Ad-Daruqutni. Adapun riwayat Imam Bukhari Muslim adalah Gunung Uhud. Rasulullah bersama Sina Abu Bakar, bersama Sina Umar, dan bersama Sina Utsman. Beliau naik di atas Gunung Uhud. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Sina Abu Bakar, bersama Sina Umar, bersama Sina Utsman. Ketika itu batu-batunya mulai berjatuhan, yakni Gunung Uhud tersebut mulai berguncang, saudara-saudara. Ketika itu Rasulullah SAW meletakkan tangan suci beliau. Beliau letakkan tangan suci beliau dan beliau berkata, belum saatnya bagimu wahai Uhud, belum saatnya bagimu, tenanglah engkau, jangan engkau berguncang, jangan engkau bergoyang. Sekarang belum saatnya bagimu. Ketahuilah, di atas engkau ada seorang nabi, maksudnya Rasulullah, ada seorang siddiq, maksudnya Sina Abu Bakar As-Siddiq, dan ada dua orang syahid, maksudnya Sina Umar dan Sina Utsman ibn Affan. Tenanglah, belum saatnya bagimu untuk berguncang. Ketika itu Gunung Uhud yang berguncang mulai diam, saudara-saudara. Tiba-tiba Rasulullah bertanya, Rasulullah berkata, dosa apa yang telah kalian lakukan? Maksiat apa yang telah kalian perbuat sehingga gunung ini gemetar karena takut dan malu kepada Allah atas dosa-dosa dan maksiat yang kalian lakukan di atasnya? Itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, yakni idza zulzilatil Madinah, khataba Umar bin Khattab amaman nas. Ketika Madinah gempa bumi, ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab berkhutbah di hadapan manusia. Asra'tum wa ahdastum, kata Sayyidina Umar bin Khattab, sungguh cepat apa yang telah kalian lakukan, apa yang telah kalian perbuat. Sungguh cepat kalian melakukan sesuatu yang membuat Allah murka, yang membuat Allah marah, sehingga Allah berikan kepada kita gempa bumi ini. Di zaman Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, ketika ditimpa gempa bumi, maka beliau mengirim surat mengundang para gubernur-gubernur untuk hadir, dan beliau menjawab, perbuatan-perbuatan apa yang telah kalian lakukan wahai para gubernur sehingga Allah berikan kepada kita gempa bumi ini? Cepat keluarkan harta kalian di jalan Allah agar Allah angkat bencana dan musibah ini.
Di apa? Sayyidina Ka'ab ibn Malik. Sayyidina Ka'ab ibn Malik radhiyallahu an, beliau berkata, penyebab daripada gempa bumi, kata beliau, tidaklah terjadi gempa bumi, tidaklah bumi ini berguncang, tidaklah bumi ini gemetar, tidaklah bumi ini bergoyang, melainkan terlalu banyak hamba-hamba yang berada di atasnya yang berbuat dosa kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah, sehingga bumi tersebut ketakutan. Karena dia ketakutan, dia gemetar, sehingga ada gempa bumi tersebut. Karena bumi gemetar, takut kepada Allah, terlalu banyak dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan oleh hamba-hamba di atas muka buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pendapat beliau tentang gempa bumi. Apa pendapat Sayyidatuna Aisyah tentang gempa bumi? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, tidaklah gempa bumi terjadi melainkan tiga hal, tiga perkara ini sudah merajalela. Apa tiga hal tersebut? Apa tiga perkara tersebut? Yang pertama, kata Sayyidatuna Aisyah, istahalla zina, perzinahan menjadi perkara yang halal. Perzinahan menjadi sesuatu yang halal. Perzinahan dianggap sesuatu yang halal. Orang-orang berzina tidak lagi malu kepada Allah, tidak lagi malu kepada sesama manusia, tidak lagi malu kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi, siang, sore, malam berzina. Laki-laki, perempuan di tengah jalan, di pinggir jalan bergandengan tangan. Para pemuda-pemudi kita, mereka bergandengan tangan, mereka berzina di pinggir jalan, tidak memiliki rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berzina adalah dosa yang besar. Akan tetapi ada dua, ada orang berzina terang-terangan, ada orang berzina secara sembunyi-sembunyi. Orang yang berzina secara terang-terangan dosanya lebih besar daripada orang yang berzina secara sembunyi-sembunyi. Sebab orang yang berzina secara terang-terangan seakan-akan berzina mereka anggap sesuatu yang halal, yang mereka pertontonkan, saudara-saudara, tidak memiliki rasa malu kepada Allah dan rasa malu kepada Rasulullah SAW. Perzinahan di mana-mana, perzinahan dianggap perkara yang halal. Yang kedua, wa istibahal khumur, apa khamr dianggap perkara yang dibolehkan. Minuman keras, khamr, narkoba adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang dianggap sesuatu yang diperbolehkan. Orang tua mabuk, orang muda mabuk, yang kaya mabuk, yang miskin mabuk, pagi mabuk, siang mabuk, sore mabuk, malam mabuk. Minum khamr dianggap seperti minum air putih. Coba kita lihat berapa banyak orang-orang kita, para pemuda-pemudi kita di pinggir-pinggir jalan, mereka pertontonkan membawa botol-botol khamr, mereka minum khamr, seakan-akan khamr, mereka bikin khamr tersebut seperti sesuatu yang boleh, kayak minum air putih, saudara-saudara. Coba kau lihat malam tahun baru atau malam Valentine, malam minggu di Indonesia, yang paling banyak yang melacur, yang paling banyak berzina, yang paling banyak mabuk-mabukan bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, abnaul muslimin, putra-putri Islam, anak-anak Islam yang paling banyak yang rusak, yang bejat, yang melacur, yang mabuk-mabukan adalah anak-anak Islam, saudara-saudara. Putra-putri kita yang paling banyak rusak, putra-putri kita yang paling banyak melacur, putra-putri kita yang paling banyak berzina, putra-putri kita yang paling banyak mabuk-mabukan. Wa darabu bil ma'azif. Penyebab ketiga daripada gempa bumi adalah banyak orang-orang lupa kepada Allah. Mereka memainkan musik-musik yang membuat lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kau lihat anak-anak zaman sekarang, pagi, siang, sore, malam sibuk dengan TikTok, sibuk dengan perkara-perkara musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian sibuk dengan handphone kalian semua. Pagi, siang, sore, malam, tiap saat, tiap jam kalian sibuk pegang kalian punya handphone. Tapi alhamdulillah ini kampung, mudah-mudahan kalau di perkampungan biasanya jarang orang main handphone. Tetapi enggak juga, sekarang di kampung-kampung juga orang sibuk pakai handphone. Betul? Anak kecil umur 9 tahun, umur 10 tahun udah bisa main handphone. Yang tua, nenek-nenek udah pakai handphone. Anak kecil main handphone, nenek-nenek main handphone. Suami istri duduk main handphone, si istri sibuk main handphone, suami main handphone, sehingga handphone menjadi sebab hubungan orang yang dekat menjadi jauh, saudara-saudara. Ini yang terjadi. Handphone merampas kau punya waktu, kau punya kehidupan.
Handphone merampas masa kecil anak-anak zaman sekarang. Kalau dulu kita orang masih kecil, itu nggak ada handphone, enak kita main masa kecil kita bahagia, masa kecil kita enak. Tapi anak-anak zaman sekarang masa kecil mereka sudah dirampas oleh handphone. Bukan berarti nggak boleh main handphone, silahkan kalian main handphone sesuka hati kalian, silahkan main handphone. Akan tetapi jangan sampai handphone menjadi sebab engkau jauh dari Allah, apalagi menjadi sebab putusnya hubungan engkau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi, siang, sore, malam berzina, kemudian mabok-mabokan, kemudian sibuk untuk mendengarkan musik-musik membuat lupa dan lalai kepada Allah. Inilah 3 perkara, inilah 3 sebab yang membuat adanya gempa bumi, saudara-saudara. Makanya ketika ada bencana, ketika Allah kasih musibah, jangan kalian bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau kasih bencana? Ya Allah, kenapa kau kasih musibah? Ya Allah, kenapa kau beri tanah longsor? Kenapa kau beri kebakaran? Kenapa ada kebakaran? Kenapa ada banjir? Kenapa ada tsunami? Ya Allah, kenapa kau tumpahkan air laut ke muka bumi? Ya Allah, kenapa gunung-gunung kau hancurkan? Kenapa gunung-gunung berterbangan? Kenapa tanah-tanah longsor? Kenapa bumi berguncang? Kenapa ada gempa bumi? Jangan sekali-kali engkau bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada engkau punya diri, tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada anak-anak kita, tanyakan kepada orang-orang tua kita, tanyakan kepada pemuda-pemudi kita, tanyakan kepada para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, para penceramah, para pengkhutbah, tanyakan kepada para aparat, tanyakan kepada para pejabat, tanyakan kepada para pemerintah, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, tanyakan kepada anak-anak muda, orang-orang tua, tanyakan kepada rakyat kita, masyarakat kita, bangsa kita, tanyakan kepada para ulama, tanyakan kepada para pemerintah, maksiat apa, dosa apa yang telah kita lakukan, yang telah kita perbuat, ketaatan apa yang kita tinggalkan sehingga mengundang bala dan bencana bagi bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita, saudara-saudara. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apa-apa yang menimpa kalian daripada musibah itu adalah akibat perbuatan dari tangan-tangan kalian. Bukankah Allah berfirman, wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, apa-apa yang menimpamu daripada kebaikan itu datangnya dari Allah, dan apa-apa yang menimpamu daripada keburukan itu akibat dirimu sendiri. Oleh karenanya, saudara-saudara, kembalilah kita kepada Allah, takutlah kita kepada Allah, bertobatlah kita kepada Allah. Saudara-saudara kita yang diberikan musibah, yang diberikan bencana di Cianjur, itu bisa jadi di sana dapat musibah, di sana dapat bencana, itu akibat daripada perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kita yang berbuat dosa, kita yang berbuat maksiat, saudara-saudara kita di Cianjur yang terkena bencana dan musibah, saudara-saudara. Oleh karenanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pulang dari ini majelis, pulang dari ini perkumpulan, kuatkan kita punya iman, tekadkan kita punya iman, tanamkan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguhlah kepada ajaran Allah dan kepada ajaran Rasulullah, berpegang teguhlah kepada Al-Quran, berpegang teguhlah kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jauh dari para ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh, jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para pewaris Nabi Muhammad, jangan jauh dari penyambung dari Nabi Muhammad, jangan jauh dari para pemegang tongkat estafet perjuangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, sebelum saya tutup, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, besok hari Jumat pada tanggal 2 Desember 2022, tepatnya di Jakarta, di Masjid At-Tin akan diadakan acara Munajat Akbar, Istighosa Akbar, Reuni
212, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin saya sampaikan kepada seluruh yang hadir di majelis. Saudara-saudara, reuni 212 bukanlah milik perorangan. Betul. Reuni 212 bukan milik organisasi tertentu. Betul. Bahkan reuni 212 bukan hanya milik umat Islam saja. Betul. Tetapi reuni 212 adalah milik seluruh bangsa, milik seluruh rakyat Indonesia, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun rasnya, dan apapun warna kulitnya. Oleh karenanya saya, Bahar bin Ali bin Smith, mengajak kepada seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia, khususnya bagi umat Islam yang hadir pada acara malam hari ini, untuk sama-sama kita datang ke Jakarta, kita putihkan Jakarta untuk munajat akbar, istighosa akbar. Kita ketuk pintu langit, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengemis kepada Allah, agar Allah berikan keselamatan bagi bangsa kita, agar Allah berikan keselamatan bagi negara kita, agar Allah berikan keselamatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Allah berikan keamanan dan Allah berikan kemakmuran serta kejayaan bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta bagi NKRI yang kita cintai. Saya tanya semua yang hadir pada malam hari ini, siap hadir reuni 212? Siap hadir reuni 212? Siap putihkan Jakarta? Siap datang? 212 adalah simbol menegakkan keadilan. 212 adalah lambang daripada perlawanan terhadap kezaliman. Oleh karenanya saya tanya, besok 212 siap hadir? Siap hadir? Siap hadir 212? Siap putihkan Jakarta? Siap tegakkan keadilan? Siap lawan kezaliman? Kalau ada yang hadang, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Kalau ada yang hadang untuk hadir istighosa, untuk hadir munajat akbar 212, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Yang hadir, yang cegat bawa senjata, lawan apa biarkan? Bawa senjata, bawa senjata, lawan apa biarkan? Bawa senjata, bawa senjata, nanti di penjara. Lawan di penjara, ditangkap, ditembak gimana? Ditembak, siap mati, siap mati, siap di penjara, siap hadir 212, siap putihkan Jakarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan pernah takut saudara-saudara untuk menyampaikan kebenaran. Jangan pernah takut, terus sampaikan kebenaran, terus perjuangkan kebenaran, perjuangkan keadilan, sekalipun engkau harus dipenjara atau bahkan sekalipun engkau harus mati. Saudara-saudara, saya berkali-kali dipenjara. Kenapa? Karena memperjuangkan kebenaran, karena menyampaikan kebenaran. Tahun 2018 saya ditahan, 2018 saya ditahan, saudara-saudara. 2020 saya bebas, 2020 saya bebas, baru 2 hari bebas, baru 2 hari saya bebas, saya udah ditahan lagi, ditahan lagi. Saya dibawa ke Nusa Kambangan, saudara-saudara. Nggak ada pernah penceramah dibawa di penjara di Nusa Kambangan, baru saya, Bahar bin Smith. Nggak ada sejarah penceramah diborgol tangannya, saudara-saudara. Bukan hanya tangan, dari tangan nyambung itu borgol, diborgol di rantai saya punya perut, cukup sampai di perut, enggak, diborgol saya punya kaki, 3 borgol, borgol tangan.